Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya mau review kendaraan Veloz CVT Q tahun 2024 milik saya. Jadi eh, mobil ini saya beli di bulan Mei 2024. Nah, saya review jadi pemakaian mobil kurang lebih sudah 9 bulan setelah saya beli ya. Jadi ada keunggulan maupun kelemahan yang saya temukan di mobil ini. Jadi pertama-tama mungkin kelemahannya terlebih dahulu. Jadi kelemahan mobil ini menurut saya ya, jadi saya pernah mobil yang setipe seperti ini, saya pernah pakai Expander maupun Suzuki R3. Nah itu sekelas ya, Expander saya pernah, Mobilio juga saya pernah, Mobilio saya pernah, R3 pernah gitu. Jadi ini reviewnya dibandingkan mobil yang mungkin sekelas dengan mobil ini, saya bandingkan dengan merek lain gitu. Nah pertama yang menurut saya agak lemah, kelemahannya itu shock breaker di mobil ini relatif lebih keras ya, lebih keras dibandingkan dengan Expander maupun Suzuki R3. Nah ada beberapa konten yang menyebutkan pengaruhnya karena mobil ini bannya tipis dan ini memakai ring 17, itu yang menyebabkan mobil ini agak keras. Dan memang untuk jalan saya merasakan mobil ini cukup keras gitu ya, walaupun bentuknya peleknya oke ya, peleknya oke, bannya tipis, ring 17, two tone color gitu. Tapi menurut saya ini termasuk kelemahannya ya. Pertama kelemahannya itu. Nah yang kedua kelemahannya itu di dashboard mobil ini kadang sering terdengar suara ya. Dikuncinya bukan, nggak dikunci. Nah saya merasa waktu menyetir mobil ini ada suara-suara menggelitik di daerah dashboard gitu. Nah saya nggak tahu seperti itu, jadi kayak agak suara yang menggelitik gitu ya gitu. Saya nggak tahu terjadi di Veloz lain, tapi milik saya seperti itu gitu. Yaitu menurut saya kelemahan dari mobil itu. Review jujur saya sebagai pemakai seperti itu gitu ya. Itu kelemahan nomor 2. Kelemahan nomor 3 yaitu di joknya. Di joknya ini bukan materialnya menurut saya, tapi tingkat keempukannya atau ketebalannya gitu. Dibandingkan Expander, menurut saya empukan Expander dan tebal Expander gitu. Nah kalau dibanding R3, saya pernah pakai 2 kali, yaitu all new R3, kebetulan new L3 yang sporty itu saya pernah pakai, dan yang R3 yang sebelum 2017, jadi yang R3 yang lama ya sebutnya ya, saya sebut R3 yang lama. Memang paling enak dibandingkan R3 yang baru, lebih enakan jok R3 yang lama, lebih empuk, lebih tebal gitu. Tapi untuk jok ini bandingkan dengan R3 baru pun masih enakan R3 baru yang sporty gitu ya. Menurut saya ini agak keras joknya ya, atau karena mungkin materialnya tipis gitu ya. Itu menurut saya kelemahan nomor 3 ya, berarti ya nomor 3 seperti itu. Nomor 4 kelemahannya ada di mungkin waktu digas, mungkin karena pengaruh CVT-nya atau apa. Jadi pas waktu kita jalan itu, pas kita injak gas, kita agak ngegas itu, jadi pergerakan CVT-nya itu kurang halus, jadi kayak nyendal-nyendal gitu. Rasanya apa ya, saya pernah pakai Mobilio itu Honda, menurut saya CVT-nya yang paling oke dibandingkan saya pernah Expander. Untuk CVT ya, CVT Honda Mobilio menurut saya paling bagus dibandingkan untuk yang Expander maupun ini. Jadi pertama Mobilio, kedua Expander, ketiga ini. Kalau untuk CVT-nya ya,
saya tegaskan ini untuk CVT-nya gitu. Nah, itu tadi saya hitung dari satu kelemahannya shock, bunyi, jok, CVT itu ya kelemahannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya bahas kelebihannya ya. Jadi kelebihannya mobil Veloz ini, waktu itu saya pertimbangkan untuk mengambil ini karena mobil ini secara eksterior cakep, futuritik ya, kayak jemputnya futuritik, cakep. Dari pertamanya grillnya ini dia warnanya metalik ini, keren nih, keren, menurut saya keren nih. Hitamnya hitam piano, black glossy, black piano ya nyebutnya ya, orang-orang nyebutnya. Itu model eksteriornya, model bodinya keren, nah, nyebut keren itu ya. Di belakangnya keren mobilnya, menurut saya bodinya itu. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua, sorry iklan. Kelebihan kedua, warna hitamnya mobil ini tuh oke. Menurut saya oke. Jadi hitamnya itu apa ya, hitam metalik ini gitu. Hitam metalik oke. Nah, dibandingkan dengan, maaf ya, hitamnya Scenic ini sama-sama setahun ya, ini hitamnya ini oke. Dan saya juga pernah ke tukang salon mobil itu, memang hitamnya katanya ini lebih bagus daripada hitamnya Scenic maupun Fortuner untuk hitamnya Veloz ini gitu ya. Ya, ini pengaruh untuk ini pendapat dari tukang salon mobil ya gitu ya. Tuh keunggulan kedua itu tadi, keunggulan kedua. Nah, keunggulan ketiga yaitu masalah konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar ini termasuk oke. Saya kalau nggak salah ini 112 ya, terus 13 mobil ini jadi dipakai tiap hari jarak Depok Fatmawati ya. Depoknya Depok mepet dengan Cibinong, kantornya di Fatmawati. Kebetulan istri yang pakai mobil ini tiap hari, jadi kurang lebih pulang pergi 50 kiloan ya, 50 kiloan pulang pergi tiap hari, sampai 55 kilo tiap hari, jarak tempuh tiap hari Senin sampai Jumat gitu. Itu keunggulan ketiga tentang bahan bakar. Nah, keunggulan keempat ya ini interiornya itu keren menurut saya, keren gitu. Dia udah dilengkapi dengan parkir yang model tuas, model tombol, terus ada holdnya, kalau jadi berguna untuk kalau kita lagi di persimpangan lampu merah ini berguna banget. Terus itu tampilan interiornya gitu, fungsinya ini menurut saya ini keunggulannya gitu sih. Oke, mobil ini seperti itu sih kurang lebih review untuk mobil Toyota Veloz tahun 2024 tipe Q non TSS yang sudah saya pakai kurang lebih 9 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, 9 bulan. Nah, itu sih review mobil, review jujur menurut saya, kelebihan dan kekurangannya gitu. Seperti itu sih teman-teman semuanya. Ya, itulah review dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton, mohon supportnya, subscribe kalau tidak berkeberatan ya, dan terima kasih semuanya. Salam, selamat siang.